coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, walaupun kita belajarnya jadi online seperti ini, tapi saya minta kalian semua untuk tetap semangat dalam belajar. Semoga terus berprestasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Putra Maukar, selaku guru geografi di SMA negeri ini. Nah, saya juga mau mengucapkan selamat dan selamat datang untuk kalian adik-adik yang telah diterima di SMA negeri ini. Untuk mengawali mata pelajaran geografi, kita akan belajar materi geografi, yaitu ruang lingkup pengetahuan geografi. Nah, kita mulai ya. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu ruang lingkup geografi? Enggak, Pak. Udah, kita bakalan bahas satu persatu. Yang pertama, dari ruang lingkupnya. Jadi, ruang lingkup itu sendiri adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Nah, ruang lingkup ini seperti batasan kita dalam menganalisis fenomena geografi. Jadi, sesuai dengan tujuan kita, tidak melenceng-melenceng. Nah, kemudian ada pengertian dari geografi itu sendiri. Nah, secara etimologis, geografi ini kan berasal dari bahasa Yunani yang geo berarti bumi, serta grafien yang berarti pencitraan. Atau geografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai fenomena yang terjadi di sekitar kita, yang disebabkan baik itu faktor alami maupun faktor manusia. Nah, jadi digabung yang tadi, ruang lingkup geografi adalah segala fenomena yang terjadi di permukaan bumi dengan berbagai variasi dalam organisasi keruangan. Nah, selanjutnya ini ada, jadi dengan adanya ruang lingkup, dengan adanya ruang lingkup pengetahuan geografi ini memudahkan pembagian memudahkan kita mempelajari geografi. Seperti contohnya ini pengungkapan suatu kejadian. Pengungkapan suatu kejadian itu contohnya seperti kayak kenapa terjadi gempa atau mengapa terjadi gunung meletus. Nah, terus kemudian ada meneliti sebab akibat suatu gejala. Nah, contohnya kita ambil dari gempa. Gempa terjadi di dasar lautan. Nah, itu kan menyebabkan tsunami. Nah, gempa dan tsunami ini memiliki hubungan sebab akibat. Nah, yang ketiga, mempelajari persamaan dan perbedaan. Nah, maksudnya mempelajari persamaan dan perbedaan ini seperti contohnya kita ambil iklim, misalnya iklim sedang dan iklim dingin. Pada iklim sedang ini, makhluk hidupnya bervariasi. Makhluk hidupnya seperti hewan, tumbuhan, sedangkan pada iklim dingin ini hanya makhluk hidupnya tertentu saja, kayak nggak banyak, tidak sevariasi yang iklim sedang. Nah, kemudian mempelajari penyebaran kejadian gejala. Nah, contohnya ini seperti kenapa Indonesia ini sering terjadi gempa, atau mengapa Indonesia ini sering terjadi gunung meletus. Karena Indonesia ini kan dia terletak dekat dengan pertemuan dua lempeng. Juga dilewati jalur pegunungan api. Nah, terus yang terakhir ini ada pemecahan masalah geografi. Nah, sudah bisa terlihat kan, karena kayak misalnya tadi ada pertanyaan gempa, mengapa terjadi gempa. Nah, dengan itu terjawablah pertanyaan tersebut. Jadi terselesaikan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis macam-macam ruang lingkup geografi. Nah, yang pertama ini ada geografi fisik. Nah, geografi fisik ini adalah ilmu geografi yang mempelajari semua kondisi fisik pada fenomena atau peristiwa yang terjadi pada di muka bumi. Nah, geografi fisik
pada dasarnya adalah ruang lingkup keilmuan geografi yang membahas dan mempelajari mengenai hal-hal fisik dari fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Pembahasan geografi fisik menekankan pada fenomena yang terkait aspek fisik suatu lokasi. Nah, tidak peduli apakah hal tersebut dipengaruhi oleh alam sekitar ataupun manusia. Nah, contohnya dari geografi fisik ini seperti antroposfer, atmosfer, hidrosfer, pedosfer, biosfer, litosfer, pokoknya semua yang berhubungan dengan fisik. Jadi masuk ke dalam ruang lingkup geografi fisik. Nah, yang selanjutnya ini ada ilmu penunjang dari ruang lingkup geografi fisik tersebut, seperti meteorologi, pedologi, geologi, astronomi, biologi, sejarah, dan geofisika. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup dari geografi sosial. Nah, pengertiannya itu sendiri, geografi sosial adalah ruang lingkup geografi yang mempelajari segala aktivitas kehidupan manusia lengkap dengan interaksinya yang dilakukan dengan lingkungannya, baik itu lingkungan ekonomi, budaya, maupun lingkungan sosialnya. Nah, ruang lingkup dari geografi sosial ini mempelajari fenomena-fenomena di permukaan bumi dari aspek sosialnya. Nah, aspek sosial ini memiliki titik berat pada antroposfer atau lingkungan hidup sehari-hari manusia. Geografi sosial ini juga tidak terbatas pada aspek sosial dari geografi, melainkan membahas juga aspek fisik. Nah, aspek fisik geografi. Hanya saja fenomena utama yang diteliti adalah fenomena-fenomena sosial yang ada di permukaan bumi. Jadi lebih ke manusianya kalau geografi sosial. Nah, contohnya ini seperti kayak contoh masalahnya seperti pola pemukiman masyarakat di daerah bantaran sungai. Nah, itu kan dia ditelitinya dengan geografi sosial. Juga kepadatan penduduk di suatu kawasan terkait dengan bentuk permukaan tanah, ataupun contoh terakhir ini ada pengaruh tingkat kesuburan tanah terhadap kegiatan ekonomi dan pertanian. Jadi semuanya ini di analisis menggunakan ruang lingkup geografi sosial. Nah, kemudian ada ilmu penunjangnya, seperti antropologi, sejarah, kependudukan, ekonomi. Yang terakhir ini ada perencanaan wilayah dan kota. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau bingung? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Yang ketiga ada ruang lingkup geografi teknik. Nah, geografi teknik ini pada dasarnya adalah metode-metode yang digunakan untuk memvisualisasikan data spasial dan data aspasial untuk mendukung analisis geografi. Mayoritas analisis geografi melibatkan analisis keruangan. Oleh karena itu, muncullah peta-peta sebagai salah satu terobosan analisis spasial dan visual dalam non-spasial pada suatu wilayah. Nah, jadi kalau geografi teknik ini lebih ke seperti pembuatan peta, nah, seperti itulah. Kemudian ada ilmu penunjangnya itu ada kartografi, SIG, penginderaan jauh, dan data science atau data lainnya, data pendukungnya. Kemudian yang terakhir ini ada ruang dari geografi regional. Nah, dari pengertiannya sendiri, geografi regional ini adalah ruang lingkup geografi yang mempelajari tentang suatu topik khusus yang mencakup suatu wilayah tertentu. Nah, jadi geografi regional ini merupakan campuran ruang lingkup geografi fisik dan geografi sosial. Jadi dinamakan geografi regional karena membahas suatu wilayah tertentu. Misalnya, contohnya seperti kepadatan penduduk di wilayah negara Asia Tenggara, atau pola persebaran masyarakat etnis Melayu di Asia Tenggara, atau seperti kalau ada contoh fisiknya seperti persebaran curah hujan di Indonesia. Jadi ada aspek sosialnya, juga ada aspek fisiknya. Nah, sudah selesai. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, jika bingung bisa ditanyakan saja. Enggak, Pak. Oke, jika tidak ada, saya akhiri aja pembelajaran kali ini tentang ruang lingkup geografi. Kesimpulannya, jadi ruang lingkup geografi ini
bisa digunakan dalam mempelajari atau mengkaji fenomena-fenomena geografi, sehingga kajian tersebut itu lebih terarah, jadi tidak banyak membuang waktu, lebih efisien. Saya juga memberikan latihan soal, ini linknya, nanti juga saya share di grup WA, nanti kalian kerjakan, nanti akan saya cek. Batas maksimalnya hari ini. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.